10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo semua, perkenalin, nama aku Dwinta Aden Arsen Manalu, perwakilan dari kelompok 8. Di sini saya akan mencoba untuk berbagi dengan teman-teman untuk berbagi mengenai jurnal yang telah kita review, di mana jurnalnya berjudul Train Induced Vibration Control of High Speed Railway Bridge Equipped with Multiple Tunmas Dampers. Sebelumnya, di sini saya akan mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kita, yaitu Ibu Nika Dwi, yang telah membantu kita untuk menyelesaikan masalah tugas besar mata kuliah dinamika sistem dan simulasi. Di sini kita beranggotakan 5 orang, yaitu pertama Angelina Sherly Simbolon, yang kedua ada saya sendiri Dwinta Aden Arsen Manalu, kemudian ada Lydia Pangaribuan, dan keempat ada Muhammad Akbar Deardo, dan yang kelima ada Muhammad Rizky Ramadhani. Adapun latar belakang yang kita ambil adalah kereta api dengan kecepatan tinggi yang melintas pada jembatan berpotensi menimbulkan getaran yang cukup hebat dan dapat menimbulkan kerusakan pada jembatan serta mengganggu kenyamanan manusia yang berada di sekitar jembatan tersebut. Video ini menerangkan bagaimana pengaruh pemasangan MTMD pada bagian jembatan yang dapat mengurangi getaran yang ditimbulkan hingga hampir tidak ada getaran yang dirasakan oleh manusia di sekitar jembatan tersebut. Adapun tujuan tugas besar dari ini adalah yang pertama untuk mengetahui pengaruh MTMD terhadap kecepatan resonansi. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh beban eksternal terhadap jembatan kereta api. Yang ketiga untuk menganalisis data redaman yang terjadi pada kereta api. Dasar teorinya yang pertama ada MTMD ataupun Multiple Tunmas Dampers. MTMD merupakan alat kontrol yang terdiri dari sebuah massa pegas dan peredam yang terhubung dengan struktur utama yang bertujuan untuk mengurangi getaran dinamik yang disebabkan oleh beban angin. Prinsip yang digunakan dengan Tunmas Dampers yang ada di seiring ataupun diparalelkan agar dapat menghasilkan redaman yang lebih kuat, di mana suatu sistem massa pegas yang menerima gaya harmonis dengan ditambah getaran lain ataupun osilatornya dengan massa dan konstan yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan sistem utamanya. Kemudian ada resonansi. Resonansi merupakan peristiwa bergetar suatu sistem fisik dengan nilai frekuensi tertentu akibat dipengaruhi oleh sistem fisik lainnya. Resonansi terjadi jika frekuensi ekstasi sama dengan frekuensi alami sistem. Amplitudo getaran akan meningkatkan tanpa batas dan hanya diatur oleh jumlah redaman yang ada pada sistem. Kemudian ada getaran. Getaran terdiri dari gerakan berfluktuasi dengan cepat di mana tidak ada gerakan. Penyebab getaran bisa berupa gaya yang tidak seimbang, gaya yang bekerja pada bahan elastis ataupun lentur. Gaya yang tidak seimbang disebabkan oleh ketidakseimbangan massa seperti yang dipasang secara ekstrim motor, gaya inersia, variabel mesin yang tidak dapat bergerak secara seragam. Kemudian ada jembatan itu sendiri. Jembatan merupakan sebuah konstruksi yang gunanya untuk meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang tidak sebidang dan berada pada permukaan yang berbeda. Rintangan ini dapat berupa sungai, laut, ataupun jalan lalu lintas. Biasanya, dalam merencanakan sebuah jembatan, terdapat beberapa pertimbangan dalam segi ekonomi maupun teknologinya yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhannya. Pada perencanaan jembatan kereta api, harus diperhatikan terhadap beban-beban yang bekerja pada jembatan tersebut. Gambar ini merupakan model awal pemetaan MTMD pada jembatan kereta api kecepatan tinggi. Dengan mengamati nilai torsi, regangan, redaman, resonansi, dan respon sistem kerja MTMD-nya pada jembatan kereta api kecepatan tinggi, nantinya akan didapatkan gaya gerak dan massa gerak, yang nantinya akan digunakan sebagai model massa suspensi bergeraknya. Hasil dari pemodelan ini nantinya akan digunakan untuk merumuskan persamaan diferensial dan transfer function-nya. Selanjutnya menentukan karakteristik dinamik yang terdapat pada jembatan hingga didapatkan bahwa parameter MTMD akan didapatkan pengaruhnya pada jembatan. Ketika kereta melaju dengan kecepatan tinggi yang konstan, frekuensi eksitasinya menjadi kecil, menjadikan beban nilai tertinggi pada transfer function-nya.
menjadikan nilai transfer functionnya berada di atas puncak dengan memperhatikan pemasangan tanpa pemasangan MTMD-nya. Dari berbagai perumusan fungsi dan model didapatkan bahwa untuk mengetahui efek MTMD dapat mengurangi efek getaran pada karakteristik dinamik jembatan pada saat melintas dengan kecepatan tinggi. Pemasangan MTMD daripada Singleton Mass Damper atau STMD dikarenakan frekuensi dihasilkan oleh MTMD lebih mampu untuk mengontrol seluruh frekuensi dominan pada bagian lainnya. Selain itu, MTMD juga menekan laju perpindahan vertikal, rotasi ujung jembatan, dan percepatan kereta secara vertikal juga dihubungkan jembatan dari kereta saat melintas, serta estimasi frekuensi jembatan yang mempengaruhi efektivitas TMD-nya, sehingga sangat baik apabila menggunakan MTMD pada simulasi ini. Saat kereta api kecepatan tinggi melintas dengan kecepatan konstan, induksi kereta yang terjadi memiliki bandwidth yang kecil, bisa jadi jauh dari frekuensi alami jembatan. Bandwidth di sini diharapkan dapat mengurangi detuning pada kontrol getaran, sehingga percobaan ini baik pada kereta api berkecepatan tinggi yang melaju dengan kecepatan resonansi dengan bandwidth yang besar. Di sini terdapat dua grafik, yaitu yang pertama yang sebelah kiri atau grafik 1 merupakan respon dari kecepatan kereta api tanpa menggunakan MTMD. Grafik yang kedua juga menggunakan resonansi kecepatan tinggi tanpa menggunakan MTMD tetapi dengan menggunakan bandwidth 10%. Dari grafik di atas merupakan hasil perbandingan antara respon dari kereta api dengan menggunakan MTMD dengan respon kereta api kecepatan tinggi dan dengan tanpa menggunakan MTMD dengan bandwidth 10%, di mana dapat dikatakan bahwa maksimal displacement ataupun maksimal vertical acceleration dan maksimal rotationnya tanpa MTMD lebih besar daripada menggunakan MTMD. Respon dari kereta api dengan kecepatan tinggi dengan menggunakan MTMD rata-rata hasilnya menggunakan MTMD pada jenis dengan kereta api parameter TMD single dengan MTMD kekuatan 3 dan 7. Untuk tipe kereta api ICE, SKS, dan TGV pada grafik 1, jenis tipe ICE memiliki rata-rata respon maksimal lebih besar dari tipe kereta lainnya, dilanjut dengan TGV dan SKS. Untuk respon dari kereta api kecepatan tinggi di bagian dengan tanpa menggunakan MTMD dengan menggunakan bandwidth 10%, rata-rata respon maksimal tertinggi terdapat pada jenis tipe ICE yang dilanjut dengan TGV dan SKS, sehingga dapat dikatakan bahwa menggunakan multi-tune mass dampernya baik dengan menggunakan tipe kereta ICE dikarenakan respon gangguan maksimal lebih kecil. Penggunaan MTMD pada jembatan bekerja dengan baik. Dari jurnal yang telah kita review bahwa kami mendapatkan 3 kesimpulan. Yang pertama yaitu MTMD dengan kecepatan kereta resonansi menimbulkan bandwidth yang besar dan dengan frekuensi natural dari jembatan itu sendiri. Yang kedua, beban eksternal jembatan dapat dilihat dari tipenya yang melintas pada jembatan, di mana tipe kereta yang paling baik adalah tipe SKS. Dan yang ketiga, rebedaman yang terjadi pada kereta dapat dimaksimalkan dengan menggunakan MTMD daripada single TMD ataupun tanpa TMD. Ini adalah referensi dari jurnal yang kami review. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Terima kasih.